kembali lagi bersama kami di Partai X. Kali ini kita akan membahas pernyataan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Kemenparekraf nih. Soalnya beliau ini menanggapi salah satu kebijakan yang cukup fenomenal akhir-akhir ini yang menjadi trending topik di media sosial, yaitu Tapera. Kalau kata warganet sih, Tapera ini tambahan penderitaan rakyat ya. Kita cek dulu yuk videonya. Bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Boleh nggak Mas tanggapannya soal Tapera Mas? Sekarang masyarakat mengalami begitu banyak tantangan ekonomi, terutama yang ada di lapisan terbawah karena biaya hidup semakin tinggi. Juga kita melihat dari masyarakat mengalami banyak tantangan ekonomi, terutama yang ada di lapisan bawah. Emang bener sih Pak ya, karena kalau katanya warganet sih itu semua juga karena lapisan atas ya. Tapi kita nggak tahu nih, karena memang kalau misalkan dari beberapa analisa yang dilakukan Partai X nih, ada beberapa kasus yang mungkin nih bisa dijadikan referensi mengapa lapisan masyarakat bawah juga mengalami banyak sekali kesulitan dan mungkin aja lebih sulit daripada yang dirasakan di lapisan atas. Salah satunya adalah penggunaan pajak yang nggak tepat sama sasarannya. Bahkan nih warganet juga rame-rame menyinggung kalau misalkan pajak ini dibuat buat nyawer biduan, dibuat bermacam-macam hal yang seharusnya pajak itu kan untuk kesejahteraan masyarakat ya, tapi malah digunakan untuk mensejahterakan diri sendiri maupun golongannya mereka. Kayak gitu sih. Itu kalau di bidang ekonomi, tapi kita lanjut dulu yuk videonya. dari segi ongkos sekolah, ongkos kesehatan, semua ini terus meningkat, ongkos pangan juga. Ngomong-ngomong soal ongkos sekolah, beberapa waktu yang lalu masyarakat juga dihebohkan dengan berita bahwa UKT bakal naik. Tapi kemudian ada narasi bahwa UKT dibatalkan. Ingat, dibatalkan ya, sebenarnya bukan dibatalkan sih, tapi lebih ditunda, bahwa UKT ini bisa aja naik di tahun depan. Itu kata Pak Jokowi. Nah, dari ini aja kita udah tahu bahwa nggak cuman kebijakan terhadap masyarakat kalangan bawah, kalangan atas, tapi mahasiswa maupun pelajar aja juga ikut imbas dari kebijakan tersebut. Bayangin aja kalau misalkan kebijakan tentang UKT ini itu benar-benar terjadi. Mungkin tantangannya bukan lagi di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan. Biaya hidup, harga-harga pangan begitu. Nah, harus dicari mekanismenya. Nggak bisa semuanya dibebankan kepada pekerja, tapi nggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Tapi ada sebuah yang saya sebut kemitraan. Pemerintah ini mengambil peran besar dalam mengambil suatu kebijakan. Selama ini kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, masyarakat tidak dilibatkan. Siapa yang dilibatkan? Mandataris rakyatnya. MPR sudah tidak ada sejak tahun 2001, sementara perwakilan rakyat yaitu DPR, banyak sekali aspirasi masyarakat yang terbengkalai sehingga tidak sampai menjadi output berupa kebijakan itu sendiri. Itu sebabnya mengapa ketika kita membicarakan pemerintah selalu menjadi hal krusial, karena di Indonesia antara pemerintah dan negara tidak ada bedanya. Pemerintah dan negara dijadikan menjadi satu dengan dipimpin oleh satu orang, yaitu yang menjabat sebagai presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Katanya Indonesia ini adalah negara yang demokratis, tapi apakah dalam implementasinya Indonesia benar-benar menganut sistem demokratis? Saya rasa sih enggak ya, menurut Partai X juga belum gitu. Nah, di beberapa model negara lain, mungkin dari 5% itu pekerja dipotong 1%, pemerintah 2%, mungkin ikut chip in. Dari dunia usaha, tergantung keadaan cash flow-nya juga bisa chip in. Nah, nanti kita lihat pilot project-nya seperti apa. Dari pernyataan Mas Menteri barusan, kita mengetahui bahwa mekanisme Tapera ini belum jelas transparansinya seperti apa. Mekanismenya seperti apa, penggunaan anggarannya nanti seperti apa, dan uangnya disimpan kemana. Apakah uangnya akan disimpan dalam bentuk tabungan atau uangnya masuk ke kantong negara atau mungkin kantong... Nah, seperti itu.
Kalau misalkan tapera ini benar-benar dilaksanakan dan masyarakat tidak memiliki trauma atas apa yang terjadi, misalkan korupsi dari jaminan hari tua yang pernah terjadi, korupsi-korupsi lainnya, mungkin masyarakat akan mempercayai bahwa kebijakan tapera ini benar-benar diselenggarakan untuk membantu generasi ke depan agar mereka memiliki rumah. Tapi nggak ada yang tahu, who knows? Ada beberapa perusahaan yang sudah siap karena bisnisnya ini memang menghasilkan cash yang banyak. Tapi ada juga yang mengalami tantangan, terutama yang padat karya. Nah, ini harus dicari sebuah equilibriumnya di mana yang bisa disampaikan. Mungkin nggak bisa satu kebijakan dipukul rata sama semua industri, nggak. Tapi harus dipilah-pilah mana industri yang bisa. Oke, barusan Mas Menteri mengatakan bahwa tidak semua industri bisa dipukul rata. Ada beberapa industri termasuk industri padat karya yang mungkin bisa menjadi tapera ini sebuah tantangan atau mungkin bahkan bisa menjadi beban untuk industri mereka. Nah, kalau seperti ini, bagaimana solusinya? Apakah nanti yang pengangguran mungkin nggak akan mendapatkan rumah? Atau mungkin yang nanti bekerja di perusahaan yang cash flow-nya baik-baik saja, rumahnya bisa mentereng? Atau mungkin yang misalkan industrinya seperti yang disebutkan yaitu padat karya yang tadi, yang cash flow-nya mungkin bisa mengalami ketidakstabilan, maka pekerjanya juga bisa jadi tidak mendapatkan rumah tersebut. Taman industri yang enggak, tapi kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu merupakan keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah. Saya bisa jamin itu, Gen Z nggak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Barusan Mas Menteri menyentil Gen Z, di mana Mas Menteri ini mengatakan bahwa bisa-bisa Gen Z tidak punya rumah. Jika seperti itu, misalkan nih tapera potongannya 3%, kita pakai UMR, misalkan UMR Jakarta, ya katakanlah gajinya pekerja rata-rata 5 juta. Terus kira-kira kita bisa mendapatkan rumah kapan? Apakah nanti setelah kita punya cucu? Atau apakah nanti setelah 100 atau 200 tahun lagi? Perhitungan seperti itu memang harus benar-benar dilakukan dengan seksama. Jangan sampai tabungan tapera ini yang tadinya untuk tabungan perumahan rakyat justru malah berubah menjadi tabungan tambahan penderitaan rakyat, taktik penipuan rakyat, dan masih banyak lagi akronim-akronim negatif yang beredar di media sosial. Pemerintah harus mengerti kekhawatiran dari masyarakat selama ini bahwa banyak kebijakan dari pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan golongan atau pihak-pihak tertentu saja. Sehingga pemerintah juga harus memaklumi bahwa ketika ada suatu kebijakan, mereka juga harus mengerti bahwa harus ada data yang diberikan kepada masyarakat untuk menjamin bahwa kebijakan nantinya benar-benar untuk masyarakat itu sendiri. Lagi-lagi, tidak adanya pemisahan antara pemerintah dan negara membuat masyarakat menjadi kelimpungan, kesejahteraan masyarakat menjadi jauh, apalagi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan bangsa ini. Sen kiri, belok kanan, begitulah kita biasanya menyebut itu. Bayangin aja kalau misalkan yang tadinya ini untuk masyarakat justru malah berubah untuk memiskinkan masyarakat itu sendiri. Dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Jadi memang ini sebuah pil pahit yang harus kita ambil, tapi sesuatu yang tidak populer, tapi kita harus semuanya bersama-sama. Nggak bisa dibebanin. Mas Menteri mengatakan bahwa ini merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah ini pil pahit atau justru ini merupakan racun untuk masyarakat? Nggak bisa dibebanin semuanya, pemotongannya itu ke satu pihak, tapi harus yang disebut sebagai kolaborasi membangun negeri. Kalau tidak dibuat wajib, akhirnya nanti yang hanya yang sanggup atau secara voluntary itu tidak akan cukup penyediaan perumahannya. Jadi harus ada satu kebijakan yang bisa menyediakan kepastian kepemilikan rumah bagi generasi kita ke depan. Mas Menteri mengatakan bahwa kalau misalkan ini tidak diwajibkan, tidak akan ada yang bisa menjamin apakah nantinya generasi ke depan ini memiliki rumah seutuhnya, rumah semuanya.
Tapi pertanyaannya, rumah siapa yang akan diberikan? Apakah lahan Indonesia cukup menampung sekitar 273 penduduknya dan memastikan bahwa 273 penduduk ini nantinya akan mendapatkan rumah semuanya? Kalau di negara lain itu dikelola supaya tabungannya itu bisa berkembang terus, karena kan ada nilai inflasi. Jadi harus dikelola dengan baik, jangan sampai kepake untuk yang lain-lain. Semuanya diarahkan untuk penyediaan rumah. Harus transparan. Semua anggaran, semua tabungan kalau bisa disisihkan supaya semuanya mendapatkan rumah. Dan itu yang menjadi fokus dari pemerintah. Lantas kenapa pemerintah tidak fokus untuk menyediakan lapangan pekerjaan? Masih banyak pengangguran yang ada di luar sana dan itu didominasi oleh Gen Z saat ini. Harus kita tahu apa instrumen yang dibelinya dan harus juga ada secondary sama tertiary marketnya supaya likuiditasnya terjaga. Oke, pada closing statement dari Mas Menteri, beliau mengatakan bahwa harus transparan. Pertanyaannya adalah, apakah birokrasi dari pemerintahan itu sudah menganut sistem transparan sampai sekarang? Kenyataannya masih banyak anggaran-anggaran yang disalahgunakan oleh pemerintah itu sendiri. Alih-alih untuk masyarakat, ya lagi-lagi seperti tadi, hanya untuk kepentingan golongan dan pribadinya. Untuk nyawer, untuk memuaskan hasrat pribadinya, untuk mengkayakan keluarganya, dan masih banyak lagi. Dan itu bukan lagi rahasia di masyarakat, itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan ya seperti yang terjadi baru-baru ini. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang diberi amanat untuk membawa bangsa ini menuju kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru malah mencederai konstitusi demi kepentingannya sendiri. Oke, sekian tadi video reaksi dari kami. Semoga teman-teman bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. And see you!